Jadi eh, termodinamika ada beberapa notasi dalam dunia termodinamika. Nah, namun ini sekedar perkenalan saja ya, karena inovasi-inovasi ini sudah ada di bidang-bidang ilmu yang lain sebenarnya. Jadi ada hukum termodinamika yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu hukum termodinamika ke nol, walaupun sebenarnya munculnya hukum termodinamika ke nol ini adalah setelah hukum termodinamika kedua, baru muncul hukum termodinamika ke hukum termodinamika ke nol menyatakan bahwa uh, suatu benda yang mempunyai temperatur tertentu apabila didekatkan kepada benda lain dengan temperatur tertentu pula, maka keduanya akan keduanya akan mencapai satu kesetimbangan, yaitu kesetimbangan suhu yang baru. Menunjukkan maka akan mencapai suatu kesetimbangan yang baru. Makanya setiap benda yang mendapatkan atau berada di lingkungan benda lain yang panas, maka dia akan menjadi panas seperti benda yang di dekat tersebut. Makanya ada fenomena kalau radiasi daripada suatu benda atau radiasi sinar matahari, maka itu akan mengakibatkan panas pada suatu benda yang lain. Makanya kalau ada panel surya yang diberikan sinar matahari, memang dia akan menghasilkan panas ataupun uh, energi listrik, namun tidak dipungkiri akan mengakibatkan panas pada sel surya tersebut. Itu yang menjadi uh, perhatian ketika kita merancang suatu sel surya. Jadi inilah hukum termodinamika ke-0 yang menceritakan tentang perpindahan panas. Kemudian kalau hukum termodinamika pertama itu mengemukakan tentang kekekalan energi, yakni energi sebelum dan sesudah uh, suatu peristiwa akan sama energinya. Jadi energi pada suatu, suatu sistem, mari kita sedang bicara mengenai sistem ya. Nah, maka energi itu sebelum terjadinya suatu proses itu akan sama dengan setelah terjadi proses.
Misalnya kalau dalam pembangkit listrik tenaga uap itu energi eh, batu bara yang dibakar itu sama dengan energi panas yang dihasilkan untuk menggerakkan uap sehingga dia akan menggerakkan turbin tersebut. Ya, jadi itu hukum termodinamika pertama yang menyatakan kekekalan energi. Sebagai contoh lain, misalnya eh, air memakai tenaga air, jadi air yang digunakan untuk menggerakkan turbin itu pada awalnya dia mempunyai energi yang eh, berada pada udara pada air tersebut. Kemudian energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik dan memutar sudut-sudut turbin memutar sudut-sudut turbin. Nah, makanya terjadi perubahan energi. Energi gerak ketika air tersebut masih berada di salurannya atau di penstop itu sama dengan energi ketika dia memutar baling-baling turbin. Ya, semakin banyak air yang dijatuhkan atau yang berada di uh, saluran, maka itu akan memperbesar putaran turbin sehingga dia akan memperbesar juga listrik yang dihasilkannya. Itu yang menjadi uh, hal yang penting dalam hukum termodinamika ke satu. Kemarin juga kita sudah membahas ya mengenai yang namanya mikroskopik sama makroskopik. Ya, kalau makroskopik itu adalah energi akibat dari suatu zat itu atau partikel itu. Misalnya dia bisa bergerak. Nah, sementara energi mikroskopik itu adalah energi yang terjadi di dalam zat itu. Nah, misalnya tadi kan ketika terjadi pembakaran batu bara, dia akan menghasilkan eh, panas atau pergerakan unsur-unsur dari batu bara tersebut.
Kemudian kita memperhatikan tekanan, karena tekanan ini menjadi hal yang penting dalam termodinamika. Contohnya ya tekanan uap pada pembangkit listrik tenaga uap, maka eh, tekanan itu melambangkan gaya perluas bidang. Jadi kalau ada gaya yang menekannya, maka perluas bidang tekan. Di sini disebutkan dalam rumusan ini adalah ada namanya eh, F normal. Jadi kalau ada F normal berarti eh, gaya tersebut tegak lurus terhadap terhadap bidangnya. Maka limit dari A mendekati A aksen, artinya dari A awal, luasan awal ke luasan yang berikutnya, eh, F normal, gaya normal, gaya yang tegak lurus terhadap A, dibagi dengan luas bidang A-nya. Mana di sini dikatakan A aksen adalah luasan pada titik yang sama dibatasi dalam pengertian kepadatan dari tekanan itu. Makanya ada A ke A, yang dari A-nya sendiri itu adalah eh, suatu area yang kecil A sampai ke area yang dibatasi oleh tekanan itu. Jadi Anda boleh cari lagi ya materinya supaya paham lagi. Jika suatu luasan aksen eh, diberikan orientasi atau pernyataan atau status yang baru dengan memutarnya pada sekeliling titik yang ditentukan. Kemudian tekanan diperhitungkan untuk setiap orientasi atau arah daripada titik yang menjadi tempat untuk mengukur tekanan itu. Itulah yang menjadi pengukuran tekanan dalam ilmu termodinamika. Contohnya ini kan ada sebuah tangki, kemudian dia dibocori pipanya, ada sebuah pipa keluaran, maka tekanannya ada tekanan pada titik B dan titik A. Karena ada udara antara tangki dengan A ini, maka titik A ini akan di bawah pada eh, permukaan air pada ini, pipa katiler yang di sebelah kanan ini. Kita lihat, karena dia dapat tekanan pada udara antara tangki dengan titik air. Kemudian pengukuran tekanan diukur seperti pada gambar ini adalah gambar manometer. Dan barometer akan mengukur tekanan pada tempat pada atas pada suatu titik di mana panjang kolom eh, dari cairan yang dalam ini bisa juga merkuri, kemudian air atau minyak. Jadi manometer akan eh, ada satu titik yang terbuka ya, ini end open katanya, yang berhubungan dengan atmosfer. Ada titik yang pada pipa sebelah kanan yang seperti ini. Kemudian pada sisi yang lain itu ada gas uniform dengan tekanan yang sama. Itulah yang ada di tangkinya. Karena tekanan eh, sama,
Jadi tekanan di pipa yang kanan ini dengan sini ini adalah sama karena dia satu saluran. Maka kita lihat bahwa tinggi daripada cairan pada sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Ini pengukuran tekanan. Contohnya, sebuah barometer menunjukkan pembacaan 750 mm Hg. Jika massa jenis 13,59 gram per centimeter kubik, kemudian gravitasi 9,81 meter per kubik kuadrat, tekanan atmosfer atau atmospheric pressure dinyatakan dalam Newton per meter kuadrat, maka dapat dihitung tekanannya adalah PATM, tekanan pada eh, tekanan ATM, yaitu rho M kali G kali L. Kalau ini nyatakan rho M itu adalah 3,9, kemudian G gravitasi 1/10,3, kemudian L itu adalah 10/1. Dari ini rho M ini di satuannya dari gram per centimeter kubik dijadikan kilogram ya per meter kubik. Kemudian dikalikan G-nya gravitasi 9,81 dan tekanan di barometer itu hasilnya adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Itu dia cara menghitungnya. Karena ini tekanan adalah gaya tekan untuk suatu bidang tekan. Nah, ini contoh alat pengukur tekanan dengan langsung bisa dikoneksikan dengan komputer. Bisa dikoneksikan dengan komputer sehingga nanti tekanannya akan terus terbaca pada komputer ini. Kemudian kita lanjut ke temperatur. Konsep dari temperatur itu adalah di mana kalau kita menyebutnya itu ada sebagai panas ya. Temperatur itu lebih panas. Cuma kalau panas itu kan nggak terukur deh. Artinya bisa panas, bisa dingin itu sesuatu yang relatif. Tapi kalau temperatur ini menunjukkan nilai yang pasti, misalnya temperatur 0 derajat. Kalau kita sebut itu dingin kan, padahal sebenarnya temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi dalam pembahasan termodinamika ini memang lebih eh, apa ya, rumit karena kita membahas zat-zat yang belum tentu kita ketahui secara pasti zat itu di tekanannya berapa, suhunya, kemudian katakanlah eh, molekul-molekul dari zat itu. Tapi ini untuk zat-zat ini dipergunakan untuk hukum termodinamika, hukum pembahasan termodinamika. Contohnya misalnya batu bara memiliki molekul benzena yang dalam senyawa rantai karbon itu tersusun dari rantai yang sangat banyak. Sehingga untuk memisahkannya itu diperlukan panas. Nah, panas itulah yang akan nanti dihasilkan dari pembakaran batu bara tersebut. Nah, batu bara sudah uh, direaksikan, molekul-molekul yang sudah direaksikan secara kimia.
Kemudian kita kalau belajar termodinamika sebenarnya ya, kita elektro ini adalah hal-hal yang paling penting adalah berhubungan dengan teknik elektro. Sebagai contoh misalnya baterai atau energi storage. Jadi energi storage ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan karena ini berhubungan dengan penyimpanan energi. Jadi energi pada masa yang akan datang itu adalah sangat penting bagaimana energi itu bisa disimpan. Sehingga kalau dia sudah disimpan, dia bisa digunakan kapanpun dia butuh. Kalau sekarang ini misalnya kita lihat pembangkit listrik tenaga air lah kata. Nah, jadi penyimpanan energinya hanya dalam bentuk air terjun itulah atau kolam uh, penampungan air yang ada di uh, waduk atau di atas daripada pembangkit itu kan ada kolamnya, ada bendungannya. Itulah penyimpanan energinya. Nah, pada masa yang akan datang sebenarnya penyimpanan energinya itu bukan lagi di uh, sebelum menjadi listrik tersebut, tapi sudah dia menjadi listrik. Nah, ini dengan menggunakan misalnya contohnya baterai. Atau mungkin ada nanti alat penyimpan energi selain daripada baterai. Karena ini hal yang menarik bagi kita orang elektro untuk belajar mengenai energi storage ini. Jadi aspek kepentingan di sini saya baca aspek pada saat ini yang yang sedang sering didiskusikan adalah mengenai penyimpanan energi yang relevan. Kita secara khusus memberikan perhatian khusus bahwa eh, bagaimana penyimpanan atau storage dan recapture of electricity. Jadi listrik itu bisa katakanlah ditangkap, tangkap dia baru di kapan kita mau gunakan seperti barang yang ditangkap itu kita bisa lepaskan lagi. Dan listrik dapat di store karena dia dapat disimpan sebagai energi dalam. Kemudian bisa juga kinetic energy dan bisa juga gravitational potential energy atau dikembalikan lagi kepada listrik pada saat dibutuhkan. Jadi tadi disimpan dia dalam bentuk internal energy, kinetic energy, dan gravitational potential energy. Kemudian eh, batasan termodinamik pada pengkonversiannya. Jadi termodinamik itu membatas bagaimana proses konversinya itu. Kemudian efek atau akibat dari uh, friksi atau gesekan dan hambatan listrik ataupun rugi-rugi dari listrik itu ketika dia disimpan. Jadi ketika kita menyimpan energi listrik itu pasti ada rugi-ruginya. Contohnya kalau kita melakukan charging pada baterai, maka akan timbul eh, rugi-rugi daripada listrik tadi yang tidak masuk ke dalam baterai yang di-charging. Kemudian eh, misalnya lagi ketika dia dilepaskan juga dari baterai, kemudian digunakan dia untuk misalnya menghidupkan eh, komputer atau katakanlah TV dan lain sebagainya. Wih, mati. Nah,